Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Di siang hari ini, tepatnya hari Minggu, saya kembali ke kebun. Dan hari ini saya ingin spill perkembangan tanaman durian kita, baik yang lokal maupun yang premium yang sudah kita tanam. Ada beberapa yang merupakan hasil top working yang sudah berhasil, akan kita spill juga hari ini. Sekalian kita spill pupuk kandang dari kotoran sapi yang kita ambil kemarin langsung di kandang, dan kelihatan udah setengah matang. Cuman kita harus fermentasi lagi lebih lanjut sekitar 2 bulan sebelum kita pakai. Oke, hari ini kita mulai spill dengan kotoran kambing yang kita ambil dari kandang. Ikuti bersama. Oke, tuh. Ini kotoran kambing yang kemarin kita ambil dari kandang. Sebanyak ini, sebenarnya masih banyak. Cuman karena terlalu berhamburan ya, jadi membutuhkan usaha ekstra. Akhirnya dapat kita kumpulkan sebanyak ini. Sengaja kita simpan di samping bonggol pisang. Ini pisang Ambon. Dan kita fermentasi alami aja. Selama 2 bulan ke depan baru kita pakai. Kita akan lihat seperti apa wujudnya. Seperti ini. Begini penampakan. Memang udah nggak bau sih. Cuman kayaknya masih agak panas kalau kita tutup begini. Jadi kita fermentasi lagi. Diamkan selama 2 bulan baru kita pakai. Kita lanjut ke durian premium maupun lokal kita. Jadi durian lokal hasil top working dengan sistem tempel mata tunas atau okulasi. Ini dari mata tunas musangking ya. Sudah tambah membesar. Dan bagian atas daun-daunnya sudah saya gundulin semua. Nanti kalau udah tambah gede, kita tegakkan ke atas. Kita ikat ke batang ini, biar ini nanti menjadi batang utama, menggantikan ini. Nanti lama-lama yang ini mati nih. Kalau ini udah besar, yang ini mati dengan sendirinya. Dengan sendirinya ini yang tadinya lokal sekarang udah jadi musangking. Jadi sekarang otomatis musangking kita yang udah berhasil ada 2 pohon dan usianya lumayan tua ya. Ini lokalnya ini kalau nggak salah sekitar 3 tahun ini, 3 tahun tanam. Bayangin kalau misalnya kita tanam musangking, kapan mau segini besarnya? Tapi kalau dengan sistem okulasi begini kan langsung dapatnya gede begini. Oke. Ini ada lokal. Nampak dia menguning, terus daunnya juga keriting. Kira-kira kenapa ya? Tapi ini karena lokal jadi kita biarin aja. Lokal itu kuat. Adaptasinya kuat dengan cuaca maupun dengan keasaman tanah. Biarin aja, nanti kalau misalnya kita udah punya interest yang bagus, baru kita okulasi atau kita sambung pucuk ke sini. Ada lagi lokal, tanam langsung dari biji. Lumayan ini. Ini usianya sudah sekitar 1 tahun. 1 tahun tanam. Kemarin sempat dia stagnan, tapi setelah kita rawat, kita bersihkan terus, sekarang sudah mulai memacu. Ini lokal. Jadi kita sengaja tanam lokal dengan harapan 1 tahun ke depan kalau misalnya musangking maupun duri hitam kita udah bisa kita ambil interestnya, kita pindahkan ke sini semua. Lokal ini kita jadikan premium semua. Nanti ada yang kita jadikan duri hitam, ada yang kita jadikan bawor, musangking, seperti itu. Lanjut. Ini lokal juga ini. Hasil cabutan. Bukan dari biji ya. Kita cabut dari bawah pohon besar. Lalu kita tanam ke sini. Ini usia tanamnya baru sekitar 2 bulan ini. Nampak udah bercabang. Yang satunya ini kalah ya. Padahal tanamnya bersamaan. Oh, ini mantap. Ini juga lokal, ini sulaman kemarin. Yang pertama ketutup rumput, nggak tahu mati atau ada yang cabutin gitu, nggak tahu. Ini kita baru sulam sebulan yang lalu.
Nampak baru mau terubus dia. Ini lokal juga dari cabutan. Kita cabut langsung tanam gitu, nggak pakai apa karantina segala, nggak usah. Karena waktu itu lagi musim hujan. Dan jadi ini. Ini juga lokal, usianya baru 1 bulan, sulaman juga ini. Kemarin ada yang mati, kita ganti. Seperti ini. Hasil cabutan ini. Sengaja kita biarin pelindung. Ada naungan begini di sampingnya. Biar melindungi dari sengatan sinar matahari yang berlebihan. Nanti kalau udah mulai besar baru ini kita tebang. Ini ada bawor hasil sambung susu. Nampak sudah mulai terubus. Yang kemarin stagnan, sekarang sudah mulai jalan dia. Bahkan yang ini terubusnya langsung panjang ini. Ini dari hasil sambung susu ya. Kita tanam kemarin ketinggian kurang lebih 15 cm. Sekarang udah lumayan. Jadi pas kita potong dari indukannya langsung kita tanam. Nggak kita karantina lagi. Awalnya sih dia nggak mau tumbuh ya. Nggak mau keluar tunas, tapi sekarang udah jalan dia. Di sini juga ada alpukat yang kita top working dengan sistem sambung pucuk. Udah berhasil itu. Tapi kita biarin dulu selama seminggu ke depan baru kita buka sungkupnya. Nanti kalau udah buka, ikatannya belum kita lepas ya. Katanya kurang lebih 1-2 bulan lagi baru bisa kita lepas. Oke. Ini bawor indukan kemarin terubusnya kencang sekali. Cuman sekarang masih berhenti. Kemarin dari pohon-pohon durian ini ada beberapa yang kita kasih pupuk kotoran hewan ya, terutama kotoran burung walet. Dan nampak sangat bagus. Ini bawor ini. Jadi di kita sekarang 2 hari sekali hujan. 2 hari panas, 2 hari hujan. Ini bawor. Woi, mantap. Tuh nampak udah mulai jalan lagi nih. Udah mau jalan lagi bawor segitu. Kemarin sambung susunya kita ambil dari sini. Ini bekasnya nih. Ini dia. Terus yang satunya lagi di sebelah. Jadi dari sini udah ada 2 nih. Kita dapatin 2 bibit bawor. Jadi bawor sekarang udah 3 pohon. Mantap tuh. Jadi pelan-pelan aja, kita nggak terlalu buru-buru. Lambat laun juga bakal banyak. Yang penting sabar, konsisten, dan yakin, berdoa tentunya. Kalau yang ini kanyau Thailand yang kemarin kita beli lewat online yang hampir mati, dan kita karantina sekitar 1 bulan 1 minggu. Kan daunnya rontok semua tuh, sekarang mulai muncul tunas. Udah kita pindahin ke lahan langsung. Ini kanyau. Tuh, jadi berhasil ya. Pemulihan tanaman yang stres berat lewat beli online ternyata bisa kita pulihkan tanpa menggunakan vitamin B1. Seperti ini. Yang penting treatmentnya pas. Kelembaban, terus kadar air, dan tempat kita karantina juga harus kita setel ya, setel sebaik mungkin. Seperti ini. Maka jadi ini kanyau. Kalau ini lokal besar yang kita tanam dari hasil cabutan ini. Jadi pohon sebesar ini kita cabut, terus kita karantina sebentar di polybag, lalu muncul tunas kita tanam ke sini. Tapi kayaknya lambat ini pertumbuhannya, lambat sekali dibandingkan dengan temannya yang ada di sebelah. Karena bagian atasnya udah membusuk ini. Udah kering sampai di sini kalau nggak salah, kira-kira sampai sini. Kemarin udah sempat saya top working dengan sambung sisip di sini, tapi gagal. Sambung sisip dengan musangking, gagal ya. Nanti kita biarin aja yang ini, kalau udah besar baru kita sambung pucuk dari sini. Biarin aja. Ini lokalan dengan usia tanam kurang lebih 4 tahun ini. Jadi nanti kalau kita sambung berhasil, durian itu berbuahnya nggak lama.
2 tahun atau 2 tahun lebih sampai 3 tahun udah bisa berbuah. Yang penting seedling atau batang bawahnya setua ini dan sebesar ini. Ini lokal. Lanjut. Ini lokal juga ini. Hasil cabutan. Nah ini. Kemarin kita top working tapi gagal juga. Pakai mata tunas, okulasi mata tunas pakai Entres Musangking tapi gagal. Ini juga nggak kelihatan ada muncul tunas ini. Padahal kita tanamnya ini udah sekitar 2 bulan yang lalu ini. 2 bulan lebih lah. Tapi memang batangnya masih tuh, masih hidup dia. Batangnya masih berair, masih jauh. Nanti kita tunggu Musangking. Kalau udah ada Entres lagi kita sambung ke sini. Kita dahulukan yang ini ya, biar bisa tumbuh dulu karena ini memang kenapa gak muncul tunas karena nggak ada mata tunas ini, makanya dia dorman begini. Kalau bisa kita pasangkan Entres dengan mata tunas dari Musangking pasti langsung tumbuh dia. Tutup lagi. Lokal juga nih, lokal yang paling besar ini. Usianya mungkin sekitar 4 tahun ini. Usia tumbuhnya. Sementara kita tanamnya ke sini sudah 2 bulan. 2 bulan setengah, 2 bulan lebih. Nampak tunasnya, woi mantap. Langsung bertunas bro. Kemarin kita cabut langsung tanam. Tapi kita treatmentnya dengan cara batangnya kita bungkus pakai pelepah batang pisang. Bagian atasnya kita tutup dengan plastik polybag yang hitam biar tidak terkena sinar matahari. Lalu kemarin sempat kita tempel mata tunas di sini. Tapi nampaknya gagal ini dari Musangking. Karena memang mata tunasnya kecil dan juga masih terlalu muda ini tunasnya ini. Jadi nanti kita biarin dulu ya, biarin dulu 1 bulan lagi sampai kita udah punya Entres Musangking kita sambung. Jadi nanti lokalan sekitar sini kita jadikan Musangking semua seperti itu. Lanjut. Nah kalau yang ini nggak usah kita ragukan lagi ya. Ini Musangking. Woi mantap bro. Hasil top working sambung sisip ini. Bisa dilihat ini sambungannya. Sudah sebesar ini. Menempel dengan sangat yakinnya. Woi menempel sempurna bro. Ini usia top workingnya setelah buka sungkup sudah 2 bulan lebih. Hampir 3 bulan ini. Ya mungkin sekitar 3 bulan. Terus ini karena tunas ke sampingnya ini kurang, saya potes kemarin, saya patahin di atas tunas batang utamanya, saya patahin terus muncul di bawah sini seperti ini. Biar ada cabang ya gitu. Terus tiangnya ini, tiang penopangnya saya ganti kemarin. Kemarin kan pendek, sekarang kita pakai yang panjang sekalian. Biar lama. Nah ini patah kemarin bekas sambung susu tapi gagal. Jadi dia rebah ke bawah, merunduk. Nanti ini kita mau ambil ini. Kalau udah ada mata tunasnya, kita mau ambil ini, kita pasangkan ke lokalan kita yang besar. Makanya bagian ujungnya saya patahin, biar mancing keluar tunas di sini. Batangnya udah cukup tua ini, lumayan. Udah bisa kita pakai buat Entres. Lanjut. Kembali ini lokalan. Kemarin sempat kita sambung sisip di sini, kita okulasi mata tunas. Nampaknya bagus ini. Udah nempel kulitnya, makanya kita lepas talinya, tali pengikat. Mata tunasnya ini kayaknya bisa jadi nih, seperti ini. Udah kalau memang nggak berhasil kita ulang lagi. Ini lokalan hasil cabutan ini. Go. Ini lokalan juga. Kenapa bisa begini? Ini udah berulang kali kita top working tapi gagal terus, gagal dan gagal. Akhirnya seperti ini penampakannya. Ya kita biarin aja dulu. Ini ada cabang yang saya naikin
Ini biar jadi cabang utama aja nih, gantiin yang ini. Jadi nanti kalau misalnya kita mau top working kita ke sini. Entah sambung sisip atau sambung pucuk atau okulasi tempel mata tunas mungkin di sini. Jadi nggak ke sini lagi. Tapi yang ini kita pelihara terus. Lokalan nih, tanam dari biji, usia 2 tahun. Nah, kalau yang ini super tembaga. Kemarin sempat stagnan tapi sekarang wih, mantap bro. Terubusannya nih. Wih. Kemarin tunas yang bagian bawahnya kecil. Ini udah masuk super tembaga ya karena okulasinya di sini. Batas di sini. Okulasinya di sini. Jadi ini udah masuk super tembaga. Kemarin sempat kita ambil buat okulasi, buat top working, sampel gitu, eksperimen tapi gagal semua. Nah, sekarang kita biarin aja dulu. Tuh, super tembaga bro. Usia tanam kurang lebih 4 bulan. Ini beli langsung dari Polibekan ya. Kita beli di Probolinggo, dikirim pakai kargo pesawat, ngambilnya di bandara. Ini dia super tembaga. Wih, ada belalang. Kabur dia. Super tembaga bro. Oh, ini dia. Kena lu. Ini dia belalang tempur. Juga ini sulaman kemarin ada di sini bekas duri hitam nih. Kita tanam di sini tapi matinya udah lama. Terus kita tanam cabutan sebagai pengganti dan sekarang wih mantap. Ini kemarin sempat kita kasih kotoran burung walet juga ini. Makanya bagus. Itu bekasnya. Ini nanti kita jadiin premium semua ya lokalan ini. Ke depan gitu loh. Oke. Ini lokalan saya yang paling bandel ini. Lokalan besar yang paling bandel. Udah berulang kali saya top working. Top working pertama sekitar 2 tahun yang lalu di sini gagal. Setahun yang lalu di sini gagal. Kita top working dengan si Tokong. Ngambil dari teman. Entrance-nya ngambil dari teman si Tokong. Gagal. Kemudian pas kita beli duri hitam bawor musangking kemarin sama super tembaga, kita sambung ke sini. Gagal juga. Sini kita sisipin entrance duri hitam sini gagal juga. Muncul tunas kita balas lagi. Duri hitam gagal juga. Hanya sekarang seperti ini. Jadi kita biarin aja dulu karena memang indukan duri hitam kita lagi minus. Biarin aja. Lokalan usia 2 tahun. Nah yang ini lokalan yang kita tebang kemarin. Ini usia tanam sudah 11 tahun lebih. Kita tebang terus 2 hari berikutnya kita top working dengan cara sambung gendong di samping. 2 kali gagal ini. Pertama di sini juga gagal. Akhirnya pohonnya tersebut dari musangkinya itu yang dipolibekan kita angkat dari sini, kita pindahin langsung kita tanam dulu, tanam ke lahan. Nanti kita lihat seperti apa ya. Nah tapi bersyukur karena ada tunasnya tuh, muncul tunas banyak tunasnya nih. Ya, tunasnya kita pelihara nanti untuk kita top working lagi. Jadi kita nggak menyerah ya, kita tetap semangat karena masih ada tunas sebanyak ini. Kita rawat terus tunas ini. Kalau udah agak besar kita top working dengan sistem sambung pucuk menggunakan entres duri hitam. Jadi kalau di sana sekian banyak itu nanti jadi musangking, kalau di sini kita jadikan duri hitam semua. Ini lokal tanam dari biji. Ini tanam 2 tapi yang satunya mati. Wih mantap. Ini kurang lebih 10 bulan ini, 10 bulan tanam dari biji. Kepung oleh rumput, dikepung semak belukar. Tuh ini lokal. Ini hasil cabutan ini. Ditanam dari bibit cabutan yang kita cabut lalu langsung tanam. Kemarin pas musim hujan kita cabut ditanam. Ini sudah 1 tahun lebih ini. 1,5 tahun cabutan. Jadi masih banyak rumput seperti ini, kita biarin aja dulu karena ini lokal. Nanti kalau misalnya udah jadi premium semua baru kita bersihkan sekitar sini. Kebun ini kita bersihkan semua. Sementara biarin aja begini dulu.
kita kerjakan yang lain dulu. Oke, ini kemarin sempat kita kasih kotoran burung walet. Mantap ya, besar-besar dong ya, lokal ini. Wih, bakal jadi duri hitam juga ini. Kalau juga hasil cabutan kemarin kita tanam di sini, tanam batang besar cabutan, tapi gagal, mati, busuk akar. Kita ganti langsung dengan dari polybagan. Ini juga cabutan yang kita semai di polybag. Lalu kita pindahkan ke sini. Seperti ini. Oh, kali ini sebesar ini. Udah 2 tahun ini. Tanam dari biji. 2 tahun lebih. Kemarin sempat kita top working, kita sambung sisip di sini. Itu bekasnya gagal. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin interestnya nggak bagus. Jadi karena interestnya masih pada kecil, masih pada muda, kita rawat aja dulu lokalnya ini. Wih, apa nih? Emang udah lama nggak kita semprot ini. Embun tepung kayaknya nih. Embun tepung di semua tunasnya ada ini. Wih, waduh bahaya nih. Berarti habis ini kita program penyemprotan dulu. Lumayan ya lokal sebesar ini. Ini kalau misalnya kita top working duri hitam berhasil, mantap udah. Ini bakal duri hitam juga nih, bakal kita jadikan premium semua. Pokoknya di sekitar sini nanti jadi premium semua, duri hitam khususnya. Lokal juga, tanam dari biji, usia 8 bulan yang lalu. Ini juga tanam dari biji, lokalan usianya, oh bukan, ini tanam cabutan ini. Ini tanamnya sudah sekitar 5 bulan yang lalu. Tanamnya terpisah pas lagi hujan kemarin. Kemarin kan rontok semua daunnya ini. Saya kira bakal mati tapi ternyata muncul tunas. Dan udah seperti ini. Kemarin udah kita kasih kotoran burung walet juga. Oh, yang ini duri hitam yang kita tanam dari polybagan. Ini beli di Probolinggo. Sekitar 8 bulan yang lalu kita tanam. Seperti ini penampakannya. Kemarin stagnan. Tinggal 1 cabang ini. Mati mengering semua. Lalu kita kasih NPK tapi nggak mempan. Kemudian burung walet baru mulai nampak muncul tunas. Setelah kita kasih akar bantu, ini akar bantunya. Ini pohon baru yang kita tanam di sebelahnya, terus kita satukan ke sini. Ini batang induknya nih. Satukan ke sini, akhirnya kelihatan tambah gacor aja ini, tambah ngegas dia. Seperti itu. Ini karena mulai muncul cabang, jadi bagian pucuk ini saya potes, saya petahin biar cabangnya ini biasa maksimal. Seperti itu. Duri hitam tanam dari polybagan, beli di Probolinggo. Sebelahnya ada lokal, tanam dari biji, usia sekitar 5 bulan. Ada belalang. Nah, kena lagi. Ah, mampus lu. Belalang. Terbang dia, nggak mati padahal. Ah, udah. Kita kubur dan jadi pupuk organik. Oke. Dan juga ini tanam dari biji usia 8 bulan. Bisa dilihat kondisi seperti ini ya. Ini semuanya ini masih banyak rumput. Kita biarin aja. Nanti kalau udah jadi premium semua baru kita tanam.